Pernah nggak sih kamu merasa bingung dan sedikit kesal karena chat kamu nggak dibalas? Apalagi kalau kamu tahu dia sebenarnya online, tapi tetap nggak merespons. Hal ini sering bikin kita overthinking, memikirkan banyak kemungkinan yang mungkin nggak benar. Padahal bisa jadi dia memang lagi sibuk atau ada hal yang menghalanginya untuk membalas pesanmu. Daripada kamu terus menerka-nerka dan merasa nggak nyaman, ada baiknya kamu menghadapi situasi ini dengan langkah yang bijak. Berikut adalah cara yang bisa kamu lakukan. Cara 1, tahan diri untuk tidak mengirim chat bertubi-tubi. Langkah pertama yang perlu kamu lakukan adalah menahan diri untuk nggak langsung mengirim pesan tambahan. Meskipun rasanya kamu ingin tahu alasan kenapa dia nggak bales, jangan sampai kamu terlihat terlalu mendesak. Chat seperti, kenapa nggak bales? Atau kok diem aja sih? Hanya akan membuat suasana jadi kurang nyaman. Berikan dia waktu untuk merespons pesanmu terlebih dahulu. Kalau dia memang peduli, dia pasti akan membalas saat ada kesempatan. Cara 2, pahami kondisi dan perasaanmu sendiri. Sebelum kamu memutuskan untuk mengirim pesan berikutnya, coba renungkan perasaanmu dulu. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu benar-benar butuh jawaban darinya saat ini? Atau mungkin kamu hanya merasa cemas karena takut dia nggak memperhatikanmu? Dengan memahami kondisimu sendiri, kamu akan lebih siap untuk mengirim pesan dengan nada yang lebih santai dan tenang. Hindari mengirim pesan saat kamu sedang emosi atau terlalu cemas, karena itu hanya akan membuat situasi jadi lebih rumit. Cara 3, kirim pesan dengan nada santai dan tidak memaksa. Setelah memberi dia waktu untuk merespons, kamu bisa mencoba mengirim pesan lagi dengan nada yang santai. Pastikan pesanmu terdengar sopan dan menunjukkan perhatian, tapi tidak terkesan menekan atau menuntut. Contohnya seperti ini. Hey, aku cuma mau memastikan kamu baik-baik aja. Kalau lagi sibuk nggak apa-apa kok. Aku tunggu kabar kamu ya. Pesan seperti ini memberi kesan bahwa kamu peduli, tapi tetap menghargai ruang dan kesibukannya. Hindari kata-kata yang bernada menuntut seperti kok nggak bales, atau kamu kenapa sih? Hal itu bisa membuat dia merasa tidak nyaman, atau malah menjauh. Cara 4, fokus pada aktivitasmu sendiri sambil menunggu. Setelah kamu mengirim pesan, jangan langsung terpaku pada ponsel, atau terlalu berharap dia segera membalas. Alihkan perhatianmu ke hal-hal lain yang bermanfaat, seperti menyelesaikan pekerjaan, menikmati hobi, atau sekadar bersantai. Dengan begitu, kamu tidak terlihat terlalu bergantung pada responsnya. Selain itu, fokus pada dirimu sendiri akan membuatmu tetap tenang dan percaya diri. Jika dia membalas, itu bagus. Tapi jika dia tetap tidak merespons, kamu bisa mengevaluasi apakah hubungan ini masih layak untuk diperjuangkan. Ingat, komunikasi yang sehat itu saling memberi, bukan hanya satu pihak yang terus berusaha. Cara 5, pahami dan terima responsnya. Ketika dia akhirnya membalas, cobalah untuk memahami isi pesannya dengan pikiran terbuka. Jika dia meminta maaf karena sibuk atau ada hal lain yang menghalanginya untuk membalas, hargai penjelasannya. Misalnya, kamu bisa merespons dengan santai. Oh, nggak apa-apa kok, aku cuma mau tahu kabar kamu aja. Namun, jika dia membalas dengan nada yang acuh, atau tetap menunjukkan sikap tidak peduli, ini bisa menjadi tanda bahwa ada yang perlu dievaluasi dalam hubungan kalian. Terkadang, sikap seseorang saat merespons adalah cerminan dari prioritas mereka terhadap hubungan ini. Pahami situasi dengan bijak, dan jangan terlalu memaksakan diri jika dia tidak memberikan perhatian yang sama. Cara 6, jangan takut melepaskan jika perlu. Jika setelah semua usaha kamu, dia tetap tidak membalas, atau bahkan sering mengabaikanmu tanpa alasan yang jelas, mungkin sudah saatnya untuk melepaskan. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang melibatkan dua pihak yang sama-sama, peduli dan saling menghargai. Ketika kamu merasa hanya dirimu yang terus berusaha, itu bisa menjadi tanda hubungan yang tidak seimbang. Melepaskan memang bukan hal yang mudah, tapi kadang itulah langkah terbaik untuk menjaga harga dirimu dan kesehatan emosionalmu. Fokuslah pada dirimu sendiri dan orang-orang yang benar-benar menghargai keberadaanmu. Ingat, seseorang yang benar-benar peduli tidak akan membuatmu merasa seperti ini terus-menerus. Cara 7, jangan membuat asumsi berlebihan. Saat dia tidak membalas chat, hindari membuat asumsi yang berlebihan tentang alasannya. Ya, misalnya, berpikir bahwa dia sudah tidak peduli, atau bahkan berpikir dia sedang chatting dengan orang lain. Asumsi yang tidak berdasar hanya akan membuat kamu semakin overthinking dan mempersulit situasi. Berikan dia waktu untuk menjelaskan dirinya sendiri, jika memang dia mau. Jika dia tetap diam tanpa penjelasan, itu bukan tanggung jawabmu untuk terus menebak-nebak. Fokuslah pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, seperti sikap dan responmu terhadap situasi ini. Cara 8, tetapkan batasan untuk dirimu sendiri. Terkadang kita terlalu banyak memberi waktu dan perhatian kepada orang lain, bahkan ketika mereka tidak membalasnya dengan seimbang.
Untuk itu, penting bagi kamu untuk menetapkan batasan yang sehat dalam berkomunikasi. Tentukan sampai sejauh mana kamu akan menunggu atau berusaha tanpa mengorbankan harga diri dan kebahagiaanmu. Misalnya, jika dia tidak membalas selama beberapa hari tanpa alasan yang jelas, kamu bisa memutuskan untuk berhenti menghubunginya lebih lanjut. Batasan ini bukan berarti kamu menyerah, tetapi kamu menghormati dirimu sendiri. Ingat, orang yang tepat tidak akan membuatmu merasa diabaikan atau tidak dihargai. Dengan menetapkan batasan, kamu juga menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang memiliki nilai dan pantas untuk diprioritaskan. Cara 9, jangan terjebak dalam permainan ego. Saat dia nggak membalas chat, ada kalanya kamu tergoda untuk bermain ego, seperti sengaja mengabaikan dia balik ketika dia akhirnya menghubungimu. Hal ini mungkin membuatmu merasa puas sesaat, tapi sebenarnya hanya akan menciptakan ketegangan yang tidak perlu. Ingat, hubungan yang baik dibangun di atas komunikasi yang jujur dan dewasa, bukan permainan ego. Jika dia akhirnya menghubungi, responlah dengan sikap yang tenang dan positif, tanpa menyimpan dendam atau niat untuk membalas. Sikap ini menunjukkan kedewasaanmu dan bisa membantu memperbaiki komunikasi kalian. Cara 10. Evaluasi hubungan kalian secara keseluruhan. Ketika situasi ini terjadi berulang kali, ada baiknya kamu mengevaluasi hubungan kalian secara menyeluruh. Apakah dia sering membuatmu merasa diabaikan? Apakah kamu yang selalu berusaha, sementara dia cenderung pasif? Hubungan yang sehat adalah hubungan di mana kedua pihak saling memberi perhatian dan menunjukkan kepedulian. Jika dia terus-menerus tidak menunjukkan hal tersebut, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah hubungan ini masih layak diperjuangkan? Kamu berhak mendapatkan seseorang yang benar-benar peduli dan menghargai keberadaanmu. Jangan takut untuk mengambil langkah mundur jika hubungan ini hanya membuatmu merasa lelah secara emosional. Terkadang, melepaskan adalah cara terbaik untuk membuka ruang bagi seseorang yang lebih baik untuk masuk ke dalam hidupmu. Terkadang, diamnya seseorang adalah jawaban yang paling jelas. Ketika dia tidak membalas, itu bisa menjadi tanda bahwa waktunya untuk berhenti, sejenak dan mengevaluasi apa yang benar-benar kamu butuhkan dalam sebuah hubungan. Hargai dirimu dengan tidak terus-menerus menunggu seseorang yang tidak memberi kepastian. Waktu dan energi yang kamu habiskan untuk seseorang yang tidak merespons, sebenarnya bisa kamu alokasikan untuk hal-hal yang membuatmu bahagia dan berkembang. Jangan lupa, cinta yang tulus adalah cinta yang saling memperjuangkan, bukan hanya kamu yang berusaha. Jika dia tidak menunjukkan rasa peduli, itu bukan kegagalanmu. Sebaliknya, itu adalah cara semesta menunjukkan bahwa ada seseorang yang lebih baik di luar sana untukmu. Jadi tegakkan kepala, teruskan hidup, dan jadikan pengalaman ini pelajaran berharga. Karena pada akhirnya, kamu layak mendapatkan seseorang yang tidak hanya hadir, tetapi juga memperjuangkan kehadiranmu.